Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Raisya Mevia. Saya berasal dari kelas 10 F. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Volina selaku guru mata pelajaran PPKN yang telah memberikan saya kesempatan untuk menampilkan video presentasi saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu NKRI dan kedaulatan wilayah. Langsung saja kita masuk pembahasannya. Selamat menyaksikan. Terdapat 6 isi materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang kedua, batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga, sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia, yang keempat, dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan, yang kelima, sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, kemudian yang terakhir, peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Sederhananya, wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, wilayah dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah kelautan Indonesia sangat memiliki lautan yang sangat luas hingga mendapatkan julukan sebagai negara maritim. Terdapat 4 wilayah negara Indonesia, yang pertama wilayah daratan, yang kedua wilayah lautan, yang ketiga wilayah udara, dan yang keempat wilayah ekstrateritorial. Yang pertama, wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara maupun penduduk Indonesia sebagai tempat mengalirnya ratusan sungai, hamparan area hutan, persawahan, dan kekayaan alam seperti bahan tambang, emas, perak, batu, dan tembaga. Wilayah Indonesia. Indonesia memiliki 3 batas laut. Yang pertama, zona laut teritorial, batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas ini sebesar 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam tersebut, kedaulatan penuh dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, zona laut kontinen. Batas dasar laut yang merupakan kelanjutan dari kontinen atau bentuk dilihat dari segi geologi atau geomorfologinya. Jarak luas kontinen perairan Indonesia adalah memanjang dari pantai sampai pada kedalaman laut 100 hingga 200 meter. Kemudian yang ketiga, ada zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya maupun melakukan penanaman kabel dan pipa. Kemudian ada wilayah udara. Dalam pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang telah diganti dengan Konvensi Chicago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan utuh dan eksklusif di wilayah udaranya. Kemudian wilayah ekstrateritorial. Ekstrateritorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun daerah tersebut berada di wilayah kekuasaan negara lain. Daerah ekstrateritorial meliputi 2 hal. Yang pertama, kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Kemudian yang kedua, kedutaan atau perwakilan tetap di wilayah negara lain. Yang kedua, batas wilayah NKRI. Batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan multilateral. Yang pertama, batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Kemudian yang kedua, batas wilayah Indonesia sebelah barat. Sebelah barat wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra India dan perairan negara India. Pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Kemudian yang ketiga, ada batas wilayah Indonesia di sebelah timur. Wilayah timur Indonesia berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Kemudian yang keempat, batas wilayah Indonesia di sebelah selatan. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Kemudian yang ketiga, sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia. Terdapat 3 penyebab sengketa, yaitu yang pertama, perbedaan pandangan terkait garis pembatas teritorial, yang kedua, perbedaan pandangan atas beberapa perjanjian, dan yang ketiga, ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Kemudian yang keempat, dasar hukum batas wilayah periode kemerdekaan. Terdapat 4 dasar hukum. Yang pertama, Konvensi Belanda Inggris tahun 1891.
Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan watershed dan hal-hal lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah. Kemudian yang kedua, kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915. Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kemudian yang ketiga, Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoy, antara Gunung Raya dan Gunung Api, yang menjadi bagian dari Traktat 1891. Kemudian yang keempat, MOU Indonesia dan Belanda tahun 1971 berisi kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Yang kelima, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 Pasal 30 pada ayat 2 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bidang militer merupakan tugas dan kewajiban TNI dan Polri sebagai komponen utama. Undang-Undang 1945 Pasal 30 ayat 1 yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara turut bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, dan kelangsungan hidup negaranya, terutama dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar, yang merongrong keberadaan negara. Kemudian yang terakhir, peran Indonesia dalam hubungan antar negara. Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal penyebab hubungan internasional. Yang pertama, faktor internal adalah dorongan dari warganya untuk menjalin hubungan internasional. Yang kedua, terbatasnya kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya. Kemudian yang ketiga, berlimpahnya produksi dalam negeri. Kemudian faktor eksternal berasal dari luar negara, yaitu yang pertama menjaga kedaulatan, yang kedua penguatan pertahanan dan keamanan dari segala ancaman luar, yang ketiga tersedianya kebutuhan negara atau warga negara yang ada di luar negara, kemudian yang terakhir kebergantungan negara terhadap negara lain. Nah, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Semoga teman-teman dapat mengerti dan terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.